Halo, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang tentunya semoga film ini dapat menghibur kesendirian kalian. Move it faster! Faster! Let them move! Let's go, let's go, let's go! Film dimulai memperlihatkan di mana seorang wanita yang sedang berlatih bela diri. Wanita itu bernama Alice. Alice sendiri merupakan seorang anggota militer berpangkat mayor. Di sebuah kedai kopi, Alice bertemu dengan seorang bapak-bapak yang selalu ia panggil Paman Sam. Mereka berdua membicarakan tentang ketertarikan Paman Sam kepada Alice untuk merekrutnya menjadi anggota pasukan pengamanan presiden. Alice yang mendengar hal itu pun tentu saja menyetujui hal tersebut, karena hal itu merupakan keinginannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Everyone's favorite choice, and you are by far. We are looking for someone with your exact training. Secret Service? Or not. The answer is either yes. Hell yes. Tiba di hari pertama Alice bekerja bersama Paman Sam, Alice harus memulainya dari tempat yang paling bawah, yaitu sebagai pelayan. Meskipun begitu, Alice cukup senang dengan hal tersebut. Terlebih lagi, ia bertemu Bapak Presiden secara langsung. Or any other Mr. Jones. Since when has the United States been afraid of all the back-channel threats against the United States? Setelah itu, Paman Sam meminta kepada Alice untuk segera pulang dan beristirahat di rumahnya, karena ia membutuhkan Alice untuk di keesokan harinya bertugas melindungi presiden secara langsung bersama tim dari pasukan pengamanan presiden. Pack your stuff. I need you to go home. What happens tomorrow? One of my agents called in sick. I need you fresh tomorrow. Get some sleep, okay? You're on Air Force One, so I need you on the team. Berpindah ke sebuah negara bernama Astopia. Di sana terlihat seorang jenderal bernama Azem yang tengah melihat sebuah berita tentang kesepakatan negaranya sendiri bersama Amerika. Jenderal Azem juga tengah menyandera seorang perdana menteri dari negaranya sendiri. Ternyata Jenderal Azem bersama pasukannya yang lain merupakan orang yang menentang kesepakatan tersebut, karena menurutnya hal itu adalah merupakan sebuah pengkhianatan. Lalu melalui bawahannya, Jenderal Azem pun membunuh perdana menteri tersebut. So this idiot. This deal will be good for us. We'll work. This is great. Di tempat lain terlihat seorang agen logistik diserang oleh anggota dari Jenderal Azem. Pria itu pun seketika membajak jaringan koneksinya untuk disambungkan ke tempat anggotanya yang lain. Berpindah ke sebuah rumah seorang pilot. Ternyata keluarganya disandra dan ia dipaksa untuk membatalkan penerbangannya esok hari bersama rombongan presiden. Tiba di hari keberangkatan, presiden dijaga dengan sebaik mungkin, tapi sialnya ketenangan itu tidak akan berlangsung lama. Terlihat di sana juga ada Alice yang takjub dengan situasi yang dia rasakan saat ini. Tepat setelah presiden menghabiskan minumannya, di sana pilot pengganti yang bernama Dan Smith memulai aksinya. Tepat setelah Bapak Presiden memberikan sambutannya kepada para jurnalis, mimpi buruk pun terjadi. Terdengar suara Jenderal Azem yang mengintimidasi Bapak Presiden dan semua yang ada di pesawat tersebut. Dengan terpaksa Bapak Presiden harus segera diamankan oleh anggota Pas Pampres. Namun tidak lama, teroris itu mengancam akan menghabisi satu persatu sandera jika Bapak Presiden tidak menyerahkan diri. Dengan terpaksa Bapak Presiden akhirnya menyerahkan diri. Di tempat berbeda, Alice bersama Paman Sam menyiapkan persenjataan. Lalu tiba-tiba pesawat berbelok tajam hingga membuat benda tajam menusuk bagian paha dari Paman Sam. Singkat cerita, presiden yang tengah diawasi di dalam ruangannya. Dengan perlahan Alice mengamati situasi di hadapannya. Lalu Alice menerobos masuk ke ruangan tersebut untuk menyelamatkan Bapak Presiden. Meskipun Alice harus bersusah payah bertarung melawan penjaga tersebut.
Alice membawa presiden untuk segera keluar dari pesawat tersebut. Namun Alice dibuat menderita ketika ia mengetahui bahwa pamannya tewas ditembak oleh teroris tersebut. Serta bapak presiden yang harus merelakan semua sandera yang ada di pesawat tersebut harus tewas. You have your uncle here. But you are all dead. Kemudian Alice bersama presiden terlihat mendarat dengan selamat di daerah pegunungan. Mereka pun segera bergerak untuk mengetahui lokasi mereka berada saat ini. Namun matahari akan segera meredupkan sinarnya. Alice dan presiden memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah gubuk. Sementara itu pasukan Ajam yang mengetahui pelarian presiden. Mereka mengerahkan pasukan untuk menemukan keberadaannya presiden. Tepat di pagi hari ketika Alice bersama presiden akan meneruskan perjalanannya, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Jenderal Ajam yang memburunya. Don't move. Stand down, Agent Miles. Ketika Alice dan presiden terbangun, ternyata mereka sudah berada dalam keadaan terikat dan dikurung di sebuah tempat. Tidak lama Jenderal Ajam membawa presiden untuk membuat sebuah kesepakatan. Bapak presiden pun diminta untuk membatalkan kesepakatan yang telah ia buat. Namun beliau enggan untuk menyanggupi permintaan tersebut. Sementara itu Alice harus berhadapan dengan bawahan Jenderal Ajam yang bertubuh besar. Namun keadaan menjadi sangat menguntungkan untuk Alice. Setelah itu Alice menjadi semakin membrutal, di mana ia menghajar, menembak, dan menghabisi satu persatu musuh yang ada di hadapannya. Hingga bapak presiden yang akan membuat video pernyataan pun menjadi batal, karena Jenderal Ajam terlihat panik dengan hal itu. Lalu ketika bapak presiden yang akan dibawa pergi, datanglah Alice yang begitu cepat menyergap dan melumpuhkan semua penjaga yang ada, hingga ia menyisakan Jenderal Ajam seorang. For the justice of my... I'm ready to fight. I will kill... You just don't know it yet. I've lost nothing. You lost everything. Setelah itu Alice memberitahukan keadaan ia bersama presiden kepada pihak militer Amerika untuk segera dijemput di tempat tersebut. Tiba di hari penjemputan, ternyata orang yang akan menjemput presiden adalah staf khusus yang kebetulan dekat dengan lokasi keberadaan presiden. Namun tiba-tiba Alice mengetahui kejanggalan dengan mereka. Seketika ia menembak 3 orang tersebut dan membuktikan bahwa staf dari kepresidenan itu telah berkhianat. Allison? He's here to kill you. Berkat keberanian dan ketangguhan Alice menjaga Presiden Falcon, akhirnya mereka bisa kembali dengan selamat.